Halo semua, ketemu lagi dengan Mimi Unike. Di kelas fisika kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal OSN IPA Fisika untuk menghadapi lomba OSN tahun 2023. Nah, berikut ini merupakan silabus OSN IPA untuk SMP. Materi ini tidak jauh beda dari materi tahun sebelumnya. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas beberapa latihan soal OSN IPA Fisika. Nah, jika kalian belum menyimak, kalian dapat menyimaknya terlebih dahulu di kolom deskripsi. Soal selanjutnya, pada sebuah mainan slinky atau pegas elastis, terdapat dua tanda berupa titik A dan B yang mengikuti gerak slinky yang berjarak 50 cm satu dengan yang lainnya. Sebuah gangguan konstan terjadi di salah satu ujung slinky yang mengakibatkan kedua tanda tersebut berada tepat di tengah-tengah pola renggangan, yang di antara keduanya terdapat 4 buah pola renggangan lainnya. Jika kedua tanda tersebut mengalami 2 kali berada di tengah-tengah pola renggangan setiap detik, maka cepat lambat gelombang pada slinky tersebut adalah, kita akan analisa terlebih dahulu bentuk gelombang yang terjadi. Ingat, berdasarkan soal ini, terdapat dua pusat renggangan yang keduanya dipisahkan sejauh 50 cm. Di sini titik A dan titik B berupa pusat renggangan. Di antara kedua pusat renggangan tersebut, terdapat 4 buah pola renggangan yang lainnya. Jadi, kita akan gambarkan terdapat 4 buah renggangan. 1, 2, 3, 4. Di antara titik A dan titik B. Maka bentuk gelombangnya seperti ini. Terdapat 5 buah gelombang. Karena satu gelombang itu, ingat, diukur dari satu pusat renggangan ke pusat renggangan yang lainnya. Kemudian di soal tertulis mengalami 2 kali berada di tengah-tengah pola renggangan setiap second. Nah, 1 kali berada di tengah-tengah pola renggangan itu namanya 1 gelombang. Jadi jumlah gelombangnya 2 dibagi 1 artinya 2 Hz. Jadi yang diketahui adalah jumlah gelombang dan frekuensinya. Kita akan mencari cepat lambat gelombang. V sama dengan lambda dikali F, di mana lambda itu adalah panjang satu gelombang. Jadi langkah pertama kita akan hitung panjang gelombang dari gelombang yang dihasilkan. Ingat, lambda dihitung melalui hasil bagi antara jarak total gelombang dibagi jumlah gelombang yang dihasilkan. Jarak dari A ke B adalah 50 cm dibagi jumlah gelombangnya, yaitu 5. Jadi lambdanya adalah 10 cm. Kemudian karena sudah diketahui nilai lambda dan frekuensi, maka langkah berikutnya kita akan hitung cepat lambat gelombang menggunakan rumus V sama dengan lambda kali F, di mana lambdanya adalah 10 cm atau 0,1 meter dikalikan frekuensinya 2 Hz. Jadi hasilnya 0,2 meter per second. Soal nomor 15, jika berkacahaya monokromatik dari medium yang berindeks bias lebih kecil memasuki medium yang berindeks bias lebih besar, maka panjang gelombang dan kecepatan rambat gelombang sebagai berikut. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian harus analisa terlebih dahulu apa arti dari indeks bias. Indeks bias merupakan perbandingan antara kecepatan rambat cahaya di ruang hampa dengan cepat rambat cahaya di dalam suatu medium. Nah, jadi soal ini mengenai pembiasan cahaya. Ingat, indeks bias itu disimbolkan huruf N. N sama dengan C per Cn, di mana C itu adalah cepat rambat cahaya dalam ruang hampa sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kemudian Cn atau V adalah cepat rambat cahaya dalam suatu medium. Lalu indeks bias itu disimbolkan huruf N. Berdasarkan hukum Snellius, jika cahaya datang dari medium yang kurang rapat masuk ke medium yang lebih rapat, maka pembiasan akan mendekati garis normal. Kemudian, jika cahaya datang dari medium yang lebih rapat masuk ke medium yang kurang rapat, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Kemudian berikutnya, untuk perumusan hukum Snellius, maka diperoleh sin I per sin R sama dengan V1 per V2 sama dengan N2 per N1 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Nah, ingat, pada saat sinar datang masuk melalui dua medium yang berbeda, maka besaran yang tidak berubah adalah frekuensi. Nilai indeks bias itu berbanding terbalik dengan nilai cepat rambat pada medium dan berbanding terbalik dengan nilai panjang
gelombangnya. Seberkas cahaya masuk dari medium yang lebih kecil memasuki medium yang lebih besar, maka panjang gelombang dan kecepatan gelombang akan menjadi lebih kecil. Karena hubungan antara N dan V adalah berbanding terbalik, begitu pula dengan hubungan antara N dan lambda. Soal selanjutnya, sebuah benda tegak diletakkan pada jarak 25 cm di depan lensa negatif atau divergen yang berjarak fokus 50 cm. Letak dan sifat bayangan yang terjadi adalah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus memahami mengenai aturan penomoran ruang untuk lensa negatif atau lensa cekung. Perhatikan di sebelah kiri merupakan bagian depan dan di sebelah kanan merupakan bagian belakang. Jadi, arah cahaya datang dari bagian depan. Kemudian, untuk membedakan nomor ruang benda dan nomor ruang bayangan, maka dibedakan berdasarkan penggunaan angka Romawi untuk ruang benda dan angka biasa untuk ruang bayangan. Jika benda diletakkan di depan lensa, maka ruang di depan lensa merupakan ruang 4. Nah, perhatikan di soal, benda itu diletakkan di depan lensa, maka di depan lensa merupakan ruang 4. Berdasarkan aturan penomoran ruang, jika nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan harus berjumlah 5, maka bayangan pasti jatuh di ruang 1, yaitu di depan lensa. Jadi, jika ada benda diletakkan di dekat lensa, bayangan jatuh di ruang 1, yaitu masih di depan lensa. Nah, apabila kita geser bendanya jauh dari lensa, maka tetap berada di ruang 4. Maka jika ruang benda tetap di ruang 4, maka bayangan pasti akan jatuh tetap di ruang yang sama, yaitu ruang 1. Berarti untuk sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperkecil. Adalah pilihan B, sehingga kalian tidak perlu menghitung jarak dari letak bayangan. Karena di sini jaraknya sama semua ya, kecuali berbeda. Maka kita harus hitung menggunakan rumus umum dari cahaya. Berdasarkan fenomena pembiasan yang terjadi seperti pada gambar di samping ini, jika cahaya datang dari udara menuju suatu medium, maka nilai indeks bias medium tersebut adalah, ingat, rumus dari hukum Snellius adalah sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan V1 per V2 sama dengan N2 per N1. Maka kita menggunakan perbandingan sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan N2 per N1. Di mana 1 adalah indeks bias medium yang pertama yaitu udara, 2 adalah indeks bias medium yang kedua yang akan kita cari. Nah, kemudian kalian harus ingat sin adalah perbandingan antara depan per miring. Nah, di mana theta 1-nya berada di sini. Nah, ini merupakan theta 1. Kemudian theta 1 itu perbandingan antara depan yaitu 4 per 5. Sedangkan ini merupakan theta yang kedua, perbandingan antara 1 per 5 sama dengan N2 per N1 adalah indeks bias di udara yaitu 1. Maka kita tuliskan indeks bias udara yaitu 1. Sehingga indeks bias medium adalah 4. Jawabannya adalah C. Soal selanjutnya ditinjau berdasarkan sifat bayangan, maka di antara pernyataan berikut yang salah adalah, kalian harus cek satu persatu. Yang pertama, bayangan pada layar bioskop adalah nyata. Pilihan yang A adalah benar, karena bayangan nyata adalah bayangan yang dapat ditangkap oleh layar. Ketika kalian menonton film di bioskop, maka kalian menonton bayangan yang ditangkap oleh layar secara nyata. Kemudian, bayangan yang dibentuk oleh lens mata adalah nyata. Untuk pernyataan yang B adalah benar. Proses pembentukan bayangan kalian dapat lihat pada gambar ini. Kemudian berikutnya, yang C, bayangan yang diamati melalui teleskop adalah nyata. Pilihan yang C adalah salah, karena bayangan yang dihasilkan seharusnya maya. Ya, kalian dapat lihat atau kalian dapat baca materi ini. Kemudian bagian yang D, bayangan yang terbentuk oleh cermin datar adalah maya, itu betul. Lebih lengkapnya adalah maya, tegak, dan sama besar. Sebuah muatan positif Q1 plus 8 Nc atau 8 nanocoulomb berada pada titik pusat.
dan muatan positif Q2 12 Nc berada pada sumbu X di A sama dengan 3 meter. Berapakah besar medan listrik yang terjadi di titik P pada sumbu X sama dengan 6 meter jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menggambarkan posisi dari masing-masing muatan. Untuk Q1 berada di titik pusat, untuk Q2 berada di jarak 3 meter dari titik pusat, sedangkan titik P berada di jarak 6 meter dari titik pusat. Karena medan listrik itu merupakan besaran vektor, maka medan listrik yang dialami oleh titik P adalah total dari E1 ditambah E2, di mana E1 itu merupakan medan listrik akibat muatan Q1 dan E2 merupakan medan listrik akibat muatan Q2. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai E1 yaitu E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, di mana K itu nilai konstanta yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan nilai Q1 yaitu 8 kali 10 pangkat min 9 Coulomb dibagi dengan jarak antara Q1 dengan P yaitu 6 kuadrat. Hasilnya adalah 2 Newton per Coulomb. Kemudian untuk E2, 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 12 kali 10 pangkat min 9. Ingat, nanocoulomb kita akan ubah ke coulomb. Jadi kita harus mengkalikan 10 pangkat min 9. Dibagi jarak dari muatan Q2 ke titik P, yaitu sebesar 3 meter kuadrat. Maka hasilnya 12 Newton per Coulomb. Sehingga total medan listrik yang dialami oleh titik P sebesar 14 Newton per Coulomb, yaitu jawabannya C. Oke, demikianlah pembahasan beberapa soal OSN. Sampai bertemu pada pembahasan soal-soal selanjutnya.